Halo semuanya, selamat datang di channel Dila RN. Channel ini akan berfokus pada konten-konten cerita horor. Untuk yang baru berkunjung ke channel ini, saya mohon support dan bantuannya dengan cara subscribe channel ini. Untuk konten pertama ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor dengan judul Kutukan Desa Terbengkalai. Selamat mendengarkan. Cerita dimulai dari sebuah desa kecil yang terpencil, yang dimana di desa tersebut terdapat sebuah hutan luas yang selalu dipenuhi dengan aura mistis dan misterius. Hutan yang ditumbuhi pepohonan tinggi besar dengan mitos yang beredar, konon hutan tersebut dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Hal inilah yang membuat seorang pria yang kita sebut saja namanya Adam tertarik untuk mengunjungi desa tersebut. Adam sendiri merupakan seorang penjelajah hutan yang handal dan telah menjelajahi berbagai hutan dengan mitos keangkerannya. Singkat cerita, saat Adam mendengar kabar tentang hutan tersebut, kemudian dia pun memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Tanpa ragu, ia mempersiapkan perlengkapannya dan memasuki hutan tersebut saat malam mulai datang. Langkah kaki pun mulai berjalan di bawah langit yang gelap, hanya cahaya senter yang menerangi jalan di depannya. Tak lama setelah memasuki hutan, Adam pun mulai merasa ada yang aneh. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya, seperti desiran daun kering yang tak bergerak meskipun tak ada angin. Namun, ia tetap melanjutkan perjalanannya dan meyakini bahwa semua itu hanya imajinasi belaka. Matahari pun mulai terbit. Adam tiba di sebuah puncak bukit di tengah hutan. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya kaget. Terbentang di depan matanya sebuah desa kecil yang sudah lama terbengkalai, dan terlihat bangunan-bangunan tua yang hancur. Anehnya, udara terasa begitu dingin meskipun matahari sudah terbit. Adam memutuskan untuk menjelajahi desa tersebut dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, semakin ia menjelajahi desa itu, semakin banyak kejadian aneh yang ia alami. Terlihat bayangan-bayangan yang tak berwujud, terdengar pula suara-suara aneh, dan udara yang begitu dingin seperti menusuk tulang. Di perjalanan, Adam menemukan sebuah pondok kecil. Setelah dilihat-lihat, Adam pun memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di pondok tersebut. Di malam hari, Adam dibangunkan oleh suara-suara aneh yang kembali terdengar di luar. Ia pun keluar dan memeriksa. Adam terkejut saat melihat suara aneh tersebut berasal dari sosok bayangan hitam tinggi besar yang terlihat memandanginya dari balik pohon besar di seberang pondok tersebut. Adam pun memberanikan diri untuk mendekati sosok tersebut. Namun semakin Adam mendekati, sosok bayangan hitam tersebut semakin hilang begitu ia mendekat. Tanpa pikir panjang melihat kejadian tersebut, Adam memutuskan untuk menyelidiki desa itu dengan lebih serius. Dari cerita warga desa yang berada di luar wilayah tersebut, Adam pun mendapatkan informasi bahwa desa tersebut memiliki cerita yang mengerikan. Konon desa tersebut dulu dihuni oleh warga yang ramah, damai, dan tentram. Hingga pada suatu hari ada seseorang yang membuat ketenangan di desa tersebut berubah menjadi kutukan. Seseorang tersebut mengajarkan para warga untuk menyembah roh dengan dalih perlindungan dan kemakmuran bagi para warga. Warga pun mulai terhasut dengan ajakan orang tersebut dan mulai mengikuti apa yang diajarkan orang tersebut. Dari sinilah kehidupan warga yang tadinya damai dan tentram berubah menjadi menakutkan. Warga mulai menyembah roh-roh hutan. Mereka melakukan berbagai ritual untuk meminta perlindungan.
Hingga suatu hari, salah satu ritual itu justru membuat roh-roh yang berada di hutan murka dan mengutuk desa tersebut. Hingga setiap menjelang malam keadaan akan mencekam, tidak ada satupun yang berani keluar dari rumah. Warga desa perlahan menderita. Satu persatu warga mati mengenaskan. Terlebih pada malam hari, jika ada warga yang masih berada di luar, maka esok paginya akan ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Konon hingga kini, roh-roh tersebut masih menghantui desa itu dan terus mencari korban untuk memenuhi rasa haus akan darah. Adam merasa sedikit ngeri mendengar cerita tersebut, namun juga penasaran. Ia memutuskan untuk mencari cara mengusir roh-roh itu dari desa tersebut. Pada saat itu, Adam bertemu dengan seorang dukun. Dukun tersebut merupakan orang yang masih bertahan di desa itu. Dengan bantuan dukun tersebut, Adam mempelajari ritual-ritual kuno untuk mengusir roh-roh itu. Namun, semakin ia belajar, ia semakin paham bahwa mengusir roh-roh bukanlah hal yang mudah. Hingga pada suatu malam purnama, Adam pun memutuskan untuk melakukan ritual itu. Ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat dan mulai melantunkan mantra-mantra kuno yang ia pelajari sebelumnya. Namun saat ia hampir selesai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Betapa kagetnya Adam saat roh-roh hutan tersebut muncul tepat di depannya dalam wujud yang menakutkan. Mereka mengelilingi Adam, mencoba menghalanginya, namun Adam tidak gentar. Dengan keberaniannya dan keyakinan yang ia miliki, ia melanjutkan ritualnya. Gangguan demi gangguan dari roh-roh tersebut tidak membuat Adam gentar. Hingga tak terasa matahari pun terbit. Seketika roh-roh itu lenyap tanpa jejak. Adam melihat desa itu pun kembali sepi. Namun yang berbeda kali ini, tanpa bayangan yang menakutkan. Adam menganggap dirinya berhasil mengusir roh-roh tersebut dari desa itu. Namun ketenangannya tidak berlangsung lama. Ketika malam tiba, Adam mendengar suara-suara aneh lagi. Kali ini lebih keras dan mengganggu. Ia memutuskan untuk kembali ke hutan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.